Indonesia, negeri yang kaya akan pesona alamnya. Hamparan hutan, gurun dan pegunungan, hingga laut yang membentang luas. Tak heran Indonesia menjadi negara yang sangat mengagumkan. Tetapi tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, kita dihadapkan dengan banyaknya bencana alam, salah satunya perubahan iklim yang sangat berdampak negatif terhadap banyaknya sektor kehidupan. Perubahan iklim telah mencapai fase darurat iklim. Dampaknya semakin nyata. IPCC melaporkan kerusakan iklim akibat aktivitas manusia terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Indonesia termasuk paling rawan menjadi korban perubahan iklim, sehingga Jakarta bakal kehilangan mahkotanya sebagai ibu kota. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan, mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya gas karbon dioksida dan gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan perubahan efek gas rumah kaca. Laporan penilaian dari kelompok kerja Intergovernmental Panel on Climate Change menunjukkan bahwa dunia dapat mencapai pemanasan 1,5 derajat Celcius dalam 2 dekade saja. Untuk wilayah Indonesia sendiri, pada tahun 2021 mencapai urutan ke-8 tahun terpanas dengan nilai anomali 0,4 derajat Celcius. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2019 mencapai urutan kedua dan ketiga. Due to our release through factories and automobiles every year of more than 6 billion tons of carbon dioxide, our atmosphere seems to be getting warmer. This is bad. Well, it's been calculated a few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. Penyebab perubahan iklim yang terjadi saat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global ini terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, penebalan lapisan atmosfer, terperangkapnya suhu bumi di atmosfer yang semakin banyak, serta meningkatnya suhu bumi. Yang kedua, gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pembakaran menggunakan bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor. Yang kedua, penggundulan hutan. Yang ketiga, kegiatan pertanian dan peternakan. Yang keempat, penggunaan CFC untuk lemari es dan AC. Dan yang kelima, penggunaan aerosol untuk pengharum ruangan dan obat anti nyamuk. Selain suhu di bumi jadi semakin panas, pastinya ada beberapa dampak lebih lanjut terhadap kehidupan baik di darat maupun di laut. Contoh dampak perubahan iklim pada kehidupan di darat yang pertama adalah cuaca ekstrim dan bencana alam. Dan hal ini tentunya akan sangat sering terjadi dan lebih parah lagi, seperti misalnya bencana kekeringan, banjir, tanah longsor, tornado, topan, gelombang panas, dan masih banyak lagi yang lain. Dan tentunya hal ini dapat menimbulkan kerusakan sekaligus dapat memicu kematian. Yang kedua adalah gangguan kesehatan, di mana dengan adanya perubahan iklim ini mengakibatkan manusia dapat terkena penyakit heat stroke atau serangan panas, di mana manusia ini juga dapat memicu yang namanya kematian. Selain itu, lapisan ozon yang semakin menipis juga dapat menyebabkan beberapa penyakit kulit seperti kanker kulit. Yang ketiga adalah terdapatnya banyak wabah penyakit. Dengan adanya perubahan iklim ini mengakibatkan peningkatan penyebaran wabah penyakit seperti kolera, malaria, demam berdarah, dan hal ini tentunya disebabkan oleh nyamuk pembawa virus yang sangat mudah untuk berkembang biak. Kira-kira penyakit-penyakit apa saja yang sering muncul atau yang menjadi keluhan masyarakat saat datang ke puskesmas ini, Bu? Terkait dengan dampak perubahan iklim. Sekarang penyakitnya itu penyakit infeksi saluran pernapasan. Oh, ISPA. Ya. Infeksi saluran pernapasan, bahkan sampai infeksi paru ada.
infeksi paru. Kemudian karena Kayak musim hujan, sekarang mulai ada penyakit ini, demam berdarah. kalau dari sekian banyaknya pasien yang datang ke sini, biasa penderita apa, Bu? Yang paling banyak penyakit itu penderita infeksi saluran pernapasan. Untuk langkah penanganan di rumah itu bagaimana, Bu? Di rumah, kalau apalagi sekarang masih pandemi ya, tetap protokol kesehatan. Karena kalau ISPA juga penularannya lewat ini ya, Udara ya, lewat Bu? udara, Oh, ya droplet udara Droplet. yang dibatukan itu. Oh, Sama iya. ini paling jaga imun, ya, jaga imunitas. Untuk saat ini, pastikan ada perbandingan misalnya yang dulu dengan sekarang, apalagi sekarang dampak perubahan iklim juga sudah diisu-isukan jadi permasalahan global yang sudah sangat berbahaya. Mungkin bisa kita sebutkan perbedaannya kalau dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu itu ya pasiennya tidak terlalu banyak. Kalau sekarang pasiennya malah tambah banyak. Yang keempat adalah masa panen bergeser. Dengan adanya perubahan iklim ini juga tentunya mengakibatkan curah hujan yang semakin tinggi dan tidak menentu, sehingga terjadilah perubahan masa panen dan masa tanam. Dan begitu pula dengan adanya perubahan iklim mengakibatkan banyaknya wabah ataupun hama tanaman baru, sehingga dapat menurunkan kualitas hasil panen serta mengakibatkan gagal panen. Dan tentunya hal ini juga dapat mengakibatkan peningkatan harga pangan nantinya. Yang juga semakin tinggi baru tidak menentu juga, itu biasa berpengaruh juga sama sawahnya. Iya. Ada biasanya nak mau keluar padi, pengaruh hujan juga tuh merah dia. Jadi padinya tidak berkualitas. Iya. Nak banyak isinya, kurang isinya lah. Itu malah sangit, ya biasa kosong padi makan. Itu memang banyak yang biasa hujan-hujan ya. Ini ada hujan juga. Kalau pengaruh kalau ada hujan pasti hujan bagus saja. Kalau hujan itu merah. Tapi ini memang berbeda sekali dengan yang dulu sih, dengan Kalau dulu kan masih separuh bisa kita bunuh namanya orang jadi pengaruh hujan kita sedot sampai sedot hujan nggak mati. Yang kelima adalah masalah sosial. Masalah sosial yang timbul akibat perubahan iklim dapat dilihat dari bentuk peperangan ataupun konflik karena terjadinya krisis pangan ataupun krisis air bersih karena akibat banjir ataupun kekeringan. Setelah kita beralih pada dampak perubahan kehidupan di laut. Yang pertama adalah kenaikan permukaan laut akibat mencairnya es dan gletser yang berada pada kutub sehingga permukaan air laut naik dan pada akhirnya daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil tenggelam. Yang kedua adalah laut menjadi lebih panas dan asam. Hal ini terjadi karena laut menyerap karbon dioksida, akibatnya ekosistem terumbu karang mengalami kerusakan dan hewan-hewan kehilangan tempat tinggal. Yang ketiga adalah kepunahan makhluk hidup, hewan atau tumbuhan laut dan juga darat yang tidak dapat beradaptasi dengan suhu yang panas tentunya akan mengalami ancaman dan kepunahan. Seperti perubahan ini seperti angin begini, seperti angin kencang kita tidak bisa buka lagi. Seperti hujan juga, tidak menentu tuh Pak. itu ya masih enak, masih bagus. Masih enak ya, masih bagus. 6 sampai bulan 10 itu keras. Iya di bulan 12 bulan 1. Sekarang ini sudah musim hujan angin. Sekarang ini sudah musim hujan angin ini sekarang. Laut juga terbatas, laut juga terbatas. Bikin laut itu terbatas. Panjang panjang. Jadi, solusi yang dapat dilakukan
berperan untuk mengurangi perubahan lingkungan. Yang pertama adalah menanam pohon, yang kedua mengajak orang lain untuk ikut serta dalam pelestarian lingkungan, yang ketiga menerapkan reduce, reuse, dan recycle, dan yang terakhir mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Bjorn Lomborg pernah berkata, pemanasan global itu nyata merupakan buatan manusia, tapi merupakan permasalahan yang penting, tapi bukan akhir dari dunia. Kita dapat membayar risikonya sekarang atau membayar mahal di masa depan. George Soros pernah berkata bahwa di mana kualitas hidup turun untuk lingkungan, itulah kualitas hidup manusia turun. Mankind is challenged as it has never been challenged before to prove that mastery is not already not of nature but of itself. Ingat, kalau anak-anak sekaranglah yang akan merasakan dampaknya ketika mereka dewasa nanti.